bisa menahan Hasto dan menginterogasinya sekitar 4 jam menjadikan sebuah kepuasan tersendiri. Sepertinya ini adalah balas dendam yang sudah ditunggu 4 tahun lamanya. Skor sementara 1-1 antara Hasto dan AKBP Rosa Purbobekti. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak akan pernah rugi untuk stay tune di channel ini. Kemarin adalah terbitnya majalah Tempo edisi 23 Juni sampai 30 Juni. Jadi saya langsung pergi ke toko Gramedia untuk membelinya. Ternyata kata staf Gramedia, kemungkinan Pak, saya tidak dapat jatah karena edisi tersebut dan laris. Kalaupun dapat jatah, kemungkinan baru 2, 3 atau 5 hari lagi. Waduh, ya sudah ketinggalan berita. Jadi saya berinisiatif untuk berlangganan Tempo, media Tempo secara digital selama 1 tahun. Saya bisa mengakses majalah, koran, atau apapun media dari produk Tempo. Insya Allah Anda selalu mendapat berita terbaru yang up to date, gratis, gak perlu beli majalah atau buka-buka situs terlalu lama. Langsung saya kupas saja apa topik dari majalah Tempo, yaitu covernya adalah gambar Mas Hasto dengan sidik jari di stempel gitu ya. Judulnya adalah Seteru Para Petugas Partai. Jadi sepertinya ini adalah dendam lama yang sudah terbalaskan. Di video kali ini saya akan menceritakan suasana saat Mas Hasto diinterogasi oleh AKBP Rosa Purbobekti. Saya pikir kemarin Pak Rosa inilah yang menginterogasi Pak Kusnadi, asisten dari Mas Hasto, dan yang Mas Hasto diinterogasi oleh penyidik lain. Alhamdulillah Tempo itu pada tanggal 20 Juni yang lalu berhasil mewawancarai Mas Hasto. Jadi di situ disebutkan ternyata yang menginterogasi juga AKBP Rosa Purbobekti. Kenapa ini harus saya bahas Mas Rosa ini? Kemungkinan besar kalau dari sumber-sumber di Tempo dan di KPK yang sudah terkonfirmasi, AKBP Rosa Purbobekti ini yang pada tahun 2020 masih berpangkat kompol. Disebutkan oleh Tempo di sini, AKBP Rosa Purbobekti itu termasuk dalam tim yang mau menangkap Hasto dan Harun Masiku saat di PT IKA, dan ternyata malah diciduk oleh petugas keamanan PT IKA dan diinterogasi setelah ditahan selama 7 jam, mulai jam 8 malam sampai setengah 4 pagi. Jadi sepertinya penahanan dan interogasi Mas Hasto yang selama sekitar 4 jam di ruang yang dingin itu adalah bentuk balas dendam. Ya nggak impas ya 4 jam sama 7 jam, tapi paling tidak sudah terbalas. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan suasana di dalam ruangan saat Mas Hasto diinterogasi. Jadi langsung saja kita buka berita laporan utamanya. Judulnya, Seberapa Besar Peran Hasto Kristianto Dalam Korupsi Harun Masiku. Covernya Mas Hasto memakai kacamata. Keren itu. Tempo ini tulisannya KPK. Untuk profil dari AKBP Rosa Purbobekti itu memang tidak bisa kita tampilkan karena kemungkinan yaitu untuk keamanan, karena beliau adalah penyidik. Oke, langsung kita baca seperti apa suasana di dalam ruang yang dingin dan mencekam itu. Laporan utama pemeriksaan KPK Hasto Kristianto. Seberapa besar peran Hasto Kristianto dalam korupsi Harun Masiku? KPK kembali memeriksa Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Benarkah istana cawe-cawe?
Bertemu dengan Hasto Kristianto pada Senin 10 Juni 2024, Rosa Purbobekti langsung memberikan hormat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membalas dengan sikap serupa. Keduanya lantas berjabat tangan. Hari itu, di ruang 37 lantai 2 gedung KPK, Rosa memeriksa Hasto dalam kasus suap yang diduga dilakukan oleh politikus PDIP Harun Masiku. Kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 20 Juni 2024, Hasto bercerita bahwa perbincangan dia dengan Rosa awalnya penuh basa-basi. Misalnya, perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar itu mengaku mengagumi berbagai pemikiran Hasto. Sebaliknya, Hasto menyanjung sepak terjang alumnus Akademi Kepolisian tahun 2006 itu di Komisi Anti Korupsi. Ia menyayangkan harus bertemu dengan saya di ruang pemeriksaan, ujar Hasto. Pembicaraan menjadi serius ketika Rosa menyinggung kasus Harun Masiku. Menurut Hasto, Rosa menyindir soal tugas yang diberikan oleh bekas Ketua KPK Firly Bahuri agar ia meneruskan kasus suap Harun Masiku. Padahal Rosa tahu Hasto kerap berhubungan dengan Firly. Hasto membalas bahwa ia berteman dengan Firly karena diundang sebagai narasumber. Kepada Hasto, Rosa menyatakan tak memiliki konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Ia sempat menyinggung kasus korupsi bekas Gubernur Papua Lukas NMB dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang ditanganinya. Hasto mengklaim saat itu nada bicara Rosa mulai meninggi. 4 tahun lalu, pada 8 Januari 2020, Rosa memburu Harun Masiku dan Hasto Kristianto yang ditengarai terlibat dalam kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Suap itu bertujuan agar KPU menjadikan Harun Masiku sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Nasaruddin Kemas, adik ipar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya baru tahu ini, makanya kok namanya Kemas. Ya kemungkinan karena suaranya besar tuh harus dihargai dengan mahal. Nasaruddin meninggal sebelum pemilihan umum 2019, tetapi tetap mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Tapi KPU bersikukuh menjadikan Rizky Aprilia, calon legislator dengan perolehan suara kedua terbanyak, sebagai pengganti Nasaruddin. Adapun Harun berada di peringkat kelima. Bersama timnya, Rosa mengejar Hasto dan Harun hingga Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta. Alih-alih membekuk keduanya, Rosa dan 4 penyelidik KPK lain malah ditahan saat hendak menunaikan sholat Isya di masjid di Kompleks PTIK. Ada kesalahpahaman antara penyelidik dan polisi, kata pelaksana tugas juru bicara KPK saat itu, Ali Fikri, pada 9 Januari 2020. Hingga pekan lalu, Harun yang berstatus tersangka masih menjadi buron. Sedangkan Hasto diperiksa pada 24 Januari 2020. Kasus suap itu menguap selama lebih dari 3 tahun. Pada 5 Juni 2023, Firly Bahuri yang masih berstatus Ketua KPK menandatangani surat perintah penyidikan untuk melanjutkan kasus Harun Masiku, ya karena situasi politik sudah berubah. Di ruang pemeriksaan 37 pada Senin 10 Juni 2024, Rosa menanyakan keberadaan telepon seluler milik Hasto. Suasana pun menegang. Hasto mengaku tak membawa ponsel karena ia menitipkannya kepada ajudan dan pengacaranya yang menunggu di depan lobi. Rosa pun meminta izin mengambilnya, tetapi Hasto menolak. Rosa lalu keluar dari ruangan dan meninggalkan Hasto yang mengisi
formulir biodata. Kayaknya 1,5 jam ini ngisi aja kemarin. Dibiarkan kedinginan. Ia mencari Kusnadi, ajudan Hasto. Di depan lobi gedung KPK, Kusnadi yang sedang mengisap rokok mengaku kaget didatangi Rosa yang berkemeja putih dan mengenakan masker hitam. Rosa meminta Kusnadi mengikuti dia dengan alasan dipanggil oleh Hasto. Tipu-tipu ini. Kusnadi pergi tanpa memberitahu Roni Talapesi, pengacara Hasto yang mengadakan jumpa pers tak jauh dari lokasi Kusnadi merokok. Ia naik tangga ke lantai 2, sedangkan Rosa naik lift. Di lantai 2, Rosa yang sudah membuka masker menyambut Kusnadi. Ini dia yang dicari-cari, tutur Kusnadi menceritakan Rosa kepada Tempo Kamis 13 Juni 2024. Menurut Kusnadi, Rosa langsung meminta dia menyerahkan telepon seluler milik Hasto yang tersimpan di dalam tas. Rosa mempertanyakan kondisi ponsel Hasto yang terlihat masih baru. Penyidik lain pun turut menggeledah tas Kusnadi. Rosa lantas kembali ke ruang 37 dan menanyakan kepada Hasto kenapa ponselnya baru. Nah itu pasti udah disiapin. Mas Hasto, lain kali kalau datang ke suatu pemanggilan pemeriksaan jangan bawa HP, dompet, agenda dan barang-barang penting lainnya. Cukup bawa baju untuk ganti, siapa tahu ditahan. Suasana memanas. Rosa dan Hasto beradu argumen. Hasto mengaku marah karena sebelumnya ia memprotes rencana Rosa menyita ponselnya. Penyitaan sudah masuk kegiatan pro justitia sehingga saya harus didampingi pengacara, kata Hasto. Namun Rosa berkukuh tetap menyita ponsel itu karena ia meyakini ada petunjuk soal Harun Masiku. Hasto mengikuti Rosa yang keluar ruangan menuju loker tempat penyimpanan tas. Ia kembali memprotes karena bersirobok dengan Kusnadi di sana. Rupanya tas yang dibawa Kusnadi sudah digeledah. Saya disuruh duduk di pojok, ucap Kusnadi Kamis 20 Juni 2024. Penyidik mendapati 3 telepon seluler, buku tabungan, kartu debit, sebuah buku hitam milik Hasto, dan uang 120 juta dalam tas Kusnadi. Kecuali uang, semua barang itu disita penyidik. Kusnadi memberontak ketika penyidik hendak menyita duit tersebut. Ia mengklaim uang itu tak terkait dengan kasus Harun Masiku dan akan digunakan untuk membayar tiket pesawat. Hasto pun menyatakan bahwa Kusnadi wajib didampingi pengacara. Ia meminta penyidik melepaskan ajudannya itu. Namun penyidik KPK memeriksa Kusnadi selama 3 jam tanpa surat pemanggilan sebagai saksi. Penyidik meminta Hasto mengisi berita acara keberatan atas penyitaan barang-barang dan pemeriksaan Kusnadi. Ia tak diperiksa lagi oleh penyidik. Tapi kan sudah diambil. Sudah cepat langsung di copy itu isi HP, buku. Juru bicara KPK lain, Budi Prastyo, menyatakan penyitaan telepon seluler Hasto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadar, mengatakan penyitaan di luar operasi tangkap tangan harus disertai perintah dan izin pengadilan. Seharusnya penyitaan diketahui oleh Dewan Pengawas KPK, katanya. Pada Kamis 20 Juni 2024, pengacara Hasto dan Kusnadi, Roni Talapesi yang juga kader PDIP, melaporkan Rosa Purbobekti kepada Dewan Pengawas KPK. Ia menyatakan barang yang disita penyidik tak bisa dijadikan bukti. Roni mengklaim alat komunikasi milik kliennya tak terkait dengan kasus Harun Masiku. Lah iya, kalau kepingin menyampaikan bahwa tak terkait yang harus dibuktikan, diperiksa itu.
Kalau dari kembalikan kan sudah dihapus. Mumpung belum. Upaya tim Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Hasto Kristianto tak berhenti meskipun kasus suap Harun Masiku meredup setelah Komisi Anti Rasuah menciduk anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan 4 tahun lalu. Kala itu penyidik KPK meyakini duit 400 juta rupiah dari 850 juta rupiah yang diserahkan kepada Wahyu berasal dari Harun dan Hasto. Mantan penyidik KPK yang terlibat dalam perburuan Hasto dan Harun menyebutkan lembaganya sebenarnya telah mengantongi bukti keterlibatan Hasto. Salah satunya tertuang dalam kesaksian Saiful Bahri, orang dekat Hasto yang menyerahkan duit kepada Agustiani Tio Fridelina Sitorus, tangan kanan Wahyu Setiawan. Narasumber itu bercerita belakangan kesaksian Saiful diubah oleh penyidik karena ada perintah dari pejabat di luar KPK yang punya pengaruh. Menguak kembali perkara itu, tim KPK memeriksa para penyidik yang menangani kasus suap Harun Masiku sejak Kamis 20 Juni 2024. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengaku belum mendapatkan informasi terbaru soal penyidikan kasus Harun Masiku. Sedangkan Hasto enggan berkomentar iqbal penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Sudah lewat masuk materi peradilan, ujar Hasto. Senyampang memeriksa penyidik yang menangani kasus Harun, KPK berencana menjerat Hasto dengan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hasto diduga berkomunikasi dengan Harun dan mengetahui keberadaannya. Penegak hukum yang mengetahui kasus itu menuturkan komunikasi antara Hasto dan Harun berjalan lewat orang bernama Simon Petrus. Simon kader PDIP yang berprofesi pengacara dan tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia sejak 1996. Menelusuri komunikasi Hasto dengan Harun, KPK memeriksa Simeon pada 29 Mei 2024. Sebelumnya KPK menggeledah rumah Wahyu Setiawan di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 28 Desember 2023. Seusai penggeledahan, Hasto mengaku mendapat peringatan dari sejumlah koleganya agar ia tak keras mengkritik Presiden Jokowi dan putranya Gibran Raka Buming Raka. Ketika itu tensi politik sedang panas menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasto kerap mengkritik Jokowi yang diduga membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden. Sebelum pencoblosan, Hasto bertemu dengan Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Yanuar Prawirawisesa di rumah pemenangan Ganjar Pranowo di Jakarta. Ia bertanya kepada Yanuar Iqbal siapa lagi yang kira-kira akan digeledah tim KPK. Keluarga Harun Masiku digeledah enggak? Kata Hasto menceritakan percakapannya itu kepada Tempo. Menurut Hasto, Yanuar sempat mengecek pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Ia mendapat informasi bahwa rumah kerabat Harun Masiku di Sulawesi Selatan telah digeledah pada 3 Januari 2024. Hasto memerintahkan Yanuar untuk mengecek. Ia mengklaim pengecekan itu untuk mengukur seberapa besar serangan kepadanya. Pada Rabu 19 Juni 2024, KPK pun memeriksa Yanuar juga Kusnadi, ajudan Hasto. Kepada Tempo pada 7 Juni 2024, Yanuar membantah tudingan terlibat dalam kasus suap Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan. Saya dan Wahyu sama-sama kader GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, tuturnya. Sedangkan Kusnadi diperiksa lebih dari 8 jam dan menjawab 34 pertanyaan, tapi dia kemarin bilang dapat makan 2 kali. Masih untung itu Mas Kusnadi. Nggak dibiarkan puasa kedinginan kayak Hasto. Kusnadi mengaku diperiksa soal keberadaan Harun Masiku. Pada penyidik, ia menyatakan tak mengenal Harun Masiku, tapi mengenal Harun sebagai kader PDIP. Penyidik KPK agaknya telah mengantongi percakapan antara Kusnadi dan Hasto
Kristianto soal Harun Masiku dari telepon seluler yang disita. Percakapan itu ditanyakan kepada Kusnadi. Hasto pun mengaku tak mengetahui rekaman percakapan dengan ajudannya. Untuk apa saya merekam omongan sendiri, ucapnya. Hari itu penyidik KPK juga menyodorkan obrolan Kusnadi dengan Hasto soal kata merendam barang. Penyidik menanyakan apakah kata itu berarti merendam telepon seluler. Kusnadi menjawab bahwa yang direndam adalah pakaian karena Hasto menjalani tradisi Bali melukat atau berendam untuk pembersihan ya, karena kan waktu di PTIK itu ada Nur Hasan yang membonceng Harun Masiku itu minta Harun Masiku untuk merendam HP ya, kemungkinan mau ditiru tapi mungkin karena iPhone mahal nggak jadi direndam. Juru bicara KPK Tessa Mahardika enggan menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Kusnadi. Ia hanya menyatakan pemeriksaan itu seputar pengetahuan saksi soal kasus Harun, kata Tessa. Sejumlah penegak hukum yang diwawancarai Tempo mengatakan kasus penghalangan penyidikan yang menjerat Hasto segera naik ke tahap penyidikan. Hasto pun mengaku telah mendapat informasi tersebut. Saya yakin ini operasi politik. Saya tak merampok apalagi maling anggaran, ujar Hasto. Di lingkup internal PDIP memang ada tudingan bahwa Hasto diperiksa karena Partai Banteng kini berlawanan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pemilu 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, sedangkan Jokowi yang didukung PDIP dalam 2 pemilihan presiden menyokong Prabowo Gibran. Pecahnya kongsi PDIP dengan Jokowi membuat Hasto kerap mengkritik Presiden, padahal sebelumnya Hasto selalu membela Jokowi dan berbagai kebijakannya. Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden, Hasto berkoar-koar soal keinginan Jokowi memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Kritik Hasto terhadap istana kian kencang menjelang dan sesudah pemilihan presiden. Akhir Maret 2024 misalnya, Hasto menyinggung soal kedewasaan pemimpin. Ia mencontohkan supir truk harus berusia 17 tahun untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Pernyataan Hasto terkait dengan supir truk yang mengalami kecelakaan beruntun di gerbang jalan tol Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pernyataan Hasto itu ditengarai membuat berang istana karena dianggap menyasar Gibran. Tak lama setelah pernyataan itu keluar, kader PDIP yang menjadi sekretaris kabinet Pramono Anung menemui Hasto dan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Menurut Hasto, Pramono membawa pesan dari Presiden yang mempertanyakan maksud pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP. Namun Hasto mengklaim tak menyampaikan Gibran dengan sopir truk. Ia hanya memberi nasihat. Saya punya videonya Mas Hasto, dan itu setiap orang pasti akan persepsinya nggak sama dengan Mas Hasto. Pasti ya persepsi kita ya Mas Hasto menyamakan Mas Gibran tuh dengan supir truk, itu sudah logis itu. Sebelumnya dalam acara diskusi via daring pada Sabtu kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim. Hasto bilang untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia, apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks. Kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan. Ya, seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya.
Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia. Saya menyebutkan supir truk saja butuh kedewasaan mental, apalagi pemimpin, katanya. Adapun Pramono Anung tak merespon permintaan wawancara Tempo. Ya ini kasihan Pak Pramono Anung ini. Pak ewuh. Tetap diminta bekerja ke Pak Jokowi, tapi partainya selalu menghujat Pak Jokowi. Kan meludahi piring makan sendiri itu. Toh istana menganggap Hasto menghalangi komunikasi Jokowi dengan Megawati. Dua narasumber di lingkaran istana bercerita, Jokowi meyakini pertemuan dengan Megawati bisa terwujud jika tidak dihalangi Hasto. Apalagi Hasto kerap mengatur siapa saja yang bisa menemui Megawati. Ini baru tahu saya ini. Puncak kekesalan istana kepada Hasto muncul pada saat rapat kerja nasional 5 PDIP di Jakarta 24 sampai 26 Mei 2024. Narasumber yang sama mengatakan Hasto dianggap sebagai motor rekomendasi Rakernas PDIP yang menyebut pemilu 2024 terburuk sepanjang masa karena ada penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika, dan politik uang. Sejumlah petinggi PDIP telah mengingatkan Hasto agar tak lantang mengkritik Jokowi. Dalam Rakernas PDIP, kubu Puan Maharani meminta Hasto menahan diri untuk tak gerabak gerubuk mencela Jokowi hingga ia lengser pada 20 Oktober 2024. Namun dua narasumber menyebutkan istana keburu mangkel kepada Hasto. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pada Kamis 20 Juni 2024 menyangkal jika pemeriksaan Hasto disebut pesanan Presiden Jokowi. Ia menyatakan Presiden tak terlibat dalam pemeriksaan Hasto. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK, ucap Muldoko. Pada Selasa 4 Juni 2024, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memeriksa Hasto karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Polisi mempersoalkan pernyataan Hasto di stasiun televisi SCTV pada Maret 2024 dan Kompas TV sebulan kemudian. Ia juga menyinggung soal kualitas pemilu 2024. Pokoknya kan nyinyir terus di mana-mana gitu. Saat itu Hasto diperiksa selama 2,5 jam. Polisi pun telah memeriksa lebih dari 50 saksi dalam perkara tersebut. Sudah kami mintai keterangan, kata Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wira Satya Triputra Jumat 21 Juni 2024. Pada polisi yang memeriksanya, Hasto menyatakan tak bisa dipidana karena yang dilaporkan adalah produk jurnalistik. Wakil Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya juga mengatakan kasus itu tak bisa diproses pidana karena sumber aduannya adalah pemberitaan. Dewan Pers memiliki nota kesepahaman dengan polisi soal urusan sengketa pers yang harus diselesaikan di lembaga pengawas produk jurnalistik itu. Ketika ada yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, mekanismenya harus menyampaikan hak jawab dulu, tutur Agung Jumat 21 Juni 2024. Pada Tempo, Hasto menyatakan sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk dalam kasus Harun Masiku. Saya sudah siap mundur sejak tahun lalu untuk kepentingan partai. Loh, harusnya sekarang ini Mas Hasto mundurnya pas ini. Namun seorang petinggi PDIP mengatakan Hasto juga menyiapkan amunisi untuk membongkar perkara korupsi yang melibatkan keluarga istana. Kita tunggu saja seperti apa amunisi dari Mas Hasto dan pertempuran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.